Ya, Bu. Ada lagi selain Fadel sama Ayu? Enggak. Oke. Berarti 2 orang yang tidak hadir ya? Oke. Alhamdulillah yang lain bisa hadir mengikuti kegiatan hari ini. Oke. Sebelum kita mulai belajar, coba silakan yang baru datang, silakan langsung aja dibagikan bukunya sama teman-temannya. Bu. Nah, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, yang mana untuk pagi hari ini materi kita itu adalah materi yang baru ya. Yang sebelumnya sudah kita membahas beberapa materi. Masih ingat gak materi yang sebelum kita bahas? Masih. Apa materi yang sebelumnya? Berlomba-lomba atau berkompetisi dalam berlomba. Masih ingat gak apa itu berkompetisi? Berlomba-lomba atau ini kita dalam hal kebaikan ya. Kemudian untuk pagi hari ini kita akan membahas masalah jujur atau jujur membawa hidup penuh berkah. Itu untuk materi pada pagi hari ini. Kalau Ibu boleh tahu, coba siapa bisa berikan komentar dulu. Apa itu jujur yang Anda ketahui? Ya silakan Warda. Jujur adalah sesuatu perbuatan atau perkataan yang tidak ditambahkan atau dikurangkan. Iya bagus. Kita kasih aplaus untuk Anda. Oke, ada yang lain lagi yang mau menambahkan atau memberikan pendapat apa itu jujur sebelum kita membahas materi ini. Oke, silakan. Ada ya? Jujur itu berarti tidak bohong, tidak curang, tulus, ikhlas, atau dikenal dengan kata suci. Iya, bagus. Kita kasih aplaus juga lah untuk teman kita. Berarti kita di sini ya sebagian besar kita sudah tahu apa itu jujur. Karena kita tahu bahwa sifat jujur ini adalah salah satu dari akhlak tercela atau terpuji ini. Terpuji. Terpuji penting nggak bagi kita? Penting. Penting kan? Makanya dengan kita belajar ini kita berharap jujur ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Bagaimana perasaannya menonton video tadi? Apa pelajaran yang dapat diambil dari video tadi? Coba siapa bisa berkomentar? Dari video yang kita tonton tadi, apa yang dapat diambil atau pelajarannya? Ya, silakan. Kita harus berlaku, jangan kita bertindak itu sama dengan apa namanya? Kita apabila kita menemukan sesuatu yang bukan hak kita, tentu kita berkewajiban untuk mengembalikannya. Seperti yang telah digambarkan dalam video tadi, yang dilakukan oleh Budi, dia mengembalikan yang bukan hak dia. Yang pada akhirnya apa yang didapat oleh Budi? Pahala. Kebaikan. Nah, apa berupa kebaikan apa tadi yang dia terima? Dia mendapatkan bantuan dari orang yang mana yang tadi yang Dia bantu. Nah, iya yang dibantunya tadi untuk mengembalikan dompetnya tadi. Yang pada akhirnya Budi menjadi orang yang sukses sampai menempuh pendidikan sarjana. Nah, itu sedikit sekilas. Jadi, kuharapkan dengan kita menonton video tadi ini menjadi inspirasi bagi kita untuk berlaku jujur. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu kita bahas tentang jujur itu sendiri. Bisa kita lihat di depan pengertian jujur dan juga apakah itu dari segi bahasa. Ini bisa kita lihat. Apa itu jujur? Nah, coba siapa bisa membaca atau menanggapinya? Dari yang laki-laki coba. Kok diam? Nah, silakan. Apa itu jujur? Dari segi bahasa menurut kamus bahasa Indonesia dan dari segi bahasa Arabnya. Kita berpedoman. Silakan. Silakan. Jujur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti lurus hati, tidak berbohong, misalnya berkata apa adanya, tidak curang atau mengikuti peraturan yang berlaku. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan asidik atau sidik yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Lawan kata-kata ini adalah dusta atau dalam bahasa Arab al-kazib. Oke, bagus. Kita kasih hapus di teman kita. Arti jujur. Kalau kita artikan menurut dari segi bahasa. Dari segi bahasa itu kita lihat dari kamus bahasa Indonesia, yang mana jujur itu diartikan adalah lurus hati. Tahu lurus hati? Tahu kan? Terus, yang namanya lurus hati dapat juga diartikan selain lurus hati itu tidak berbohong. Berarti kita mengatakan apa adanya. Itu kalau menurut kamus bahasa Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi bahasa Arabnya, jujur itu semakna dengan kata as-sidik atau sidik, yang artinya adalah benar, nyata, atau berkata benar. Sedangkan lawan kata dari jujur tadi adalah dusta. Yang mana dusta itu dalam bahasa Arab itu disebut dengan kalimat katanya itu Ketegasan dan kemanapaan hati. ya. Terus terakhir ini ya. Berarti jelas kan bahwa yang dikatakan jujur ini bisa dimaknakan kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, bisa juga diartikan kesesuaian antara informasi dan kenyataan, dan dapat juga dikatakan ketegasan dan kemantapan hati, dan bisa juga diartikan bahwa kejujuran itu adalah sesuatu yang baik dan tidak dicampuri dengan kedustaan. Pembagian sifat jujur, atau boleh kita katakan macam-macam dari jujur itu sendiri. Apa saja macam-macam dari jujur? Bisa kita lihat di depan. Yang pertama, jujur itu dalam segi niat atau sidik al-qalbi. Apa itu sidik al-qalbi?
kegiatan kita selanjutnya adalah kita berdiskusi. Berdiskusi tentang materi kita ini dalam bentuk ini LKPD yang Ibu berikan. Dari LKPD ini di sini ada aturannya. Yang tadi Anda sudah duduk menurut kelompok, berarti kita sudah berkelompok. Tinggal kita ini ada materi di sini sebagai panduannya. Kemudian ada di sini berupa studi kasus. Studi kasus ada sebuah cerita tentang gambaran bagaimana perilaku jujur, dan di sini nanti Anda akan diminta berdiskusi. Apa solusi kalau hal ini terjadi dengan Anda, misalnya dalam studi kasus ini nanti bisa dibaca studi kasusnya seperti apa, kemudian nanti berikan solusinya secara berkelompok. Nanti setelah itu ada beberapa pertanyaan, ini sebagai evaluasinya nanti atas pemahaman Anda tentang materi kita ini. Bisa? Nanti kalau ada yang ragu nanti silakan tanyakan aja. Nanti jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Kemudian nanti setelah itu kita persentase. Enggak kelompok. Nah, nanti kalau ada kesatuan tanyakan aja. Kelompok aja. Ini dibaca dulu studi kasus ini, cerita singkat ini. Nanti kan ada pertanyaan ini. Jika hal ini terjadi dengan Anda, apa yang Anda lakukan jika berada di posisi Dodi? Pikiran Dodi terpaling teringat wajah kedua orang tuanya yang hanya bekerja sebagai guru, jadi pastinya tidaklah punya uang sebesar itu dalam waktu seminggu. Perjalanan pulang sekolahnya menjadi teramat panjang baginya. Sesampainya di rumah, diberikanlah surat tersebut kepada orang tuanya. Yang benar dugaan Dodi kalau orang tuanya memang tidak bisa mempersiapkan uang sebesar itu dan benar. Diperiksa kembali dompet dan dibagikan dalamnya dengan semua kita sudah habis ya untuk diskusi. Sekarang Bu minta seluruh kelompok mengumpulkan hasil diskusi yang depan. Kelompok yang mau tampil duluan. Silakan kelompok yang menjadi persentase yang pertama untuk maju. Dari yang laki-laki dulu ya. Silakan. Yang lain, silakan persiapkan dengarkan pengajaran selesainya. Siapkan satu kelompok satu bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan membacakan presentasi kami, yaitu tentang kriteria hidup. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 5. Menurut kelompok kami, jika hal tersebut terjadi kepada kami, maka kami harus mengembalikan dompet tersebut. Dikarenakan dompet tersebut bukan hak milik kami. Terlebih lagi, di dompet tersebut ada tanda pengenalnya, yang seharusnya memudahkan kami untuk mengembalikannya. Walaupun kami dalam kondisi susah sekalipun, bisa saja orang yang mempunyai dompet tersebut lebih membutuhkan. Kita tidak tahu rencana apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rencanakan untuk kita dari kejujuran yang telah kita perbuat. Oleh karena itu, kita harus selalu bersifat jujur, karena buah kejujuran adalah kesempurnaan. Baiklah, itu hasil diskusi dari kami. Sekian, terima kasih. Oke, kita kasih hasil dulu. Oke, sekarang kami minta bersedia
bisa membantu mengantar kita untuk sampai ke rumah si pemiliknya. Bagus juga, bisa juga seperti itu. Oke. Ini dari kelompok 5 kita kasih aplaus dulu. Bagus. Oke, silakan ditutup. Ditutup Ibu. Silakan ditutup. Jadi itulah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kasus yang telah kita paparkan tadi dan sudah disampaikan bagaimana pendapatnya masing-masing, salah satu dari kelompok 5 tadi sudah mengungkapkan bagaimana solusi yang dapat diberikan kepada masalah yang dihadapan diri tadi. Dari diskusi tadi, apa yang bisa Anda pelajari? Kerjasama. Bagus. Mantap. Iya kan? Ya. Kita dapat bekerja sama. Apa lagi sikap yang dapat kita tampilkan tadi? Sikap saling menghargai pendapat, sehingga kita bisa menyatukan pendapat membuat satu kesimpulan. Tadi kita bekerja sama, saling menghargai pendapat masing-masing, sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan yang dapat kita jadikan jawaban hasil diskusi kita. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, oke, sekarang kita boleh duduk ke tempatnya masing-masing. Kita lewati proses pembelajaran, mulai dari kita membahas materi tadi, dimulai tadi dari kegiatan. Ada kita menonton video yang menjadi inspirasi kita bahwa pentingnya kejujuran itu sendiri. Dan tadi sudah kita lewati juga kegiatan membahas tentang materi jujur. Apa itu jujur? Apa saja bagian-bagian atau macam-macam dari jujur. Terus kita lewati juga dengan proses diskusi tentang suatu studi kasus, tentang keadaan yang dialami Dodi. Nah, dari rangkaian kegiatan tadi, coba sebelum kita tutup kegiatan kita, siapa yang dapat menyimpulkan materi kita hari ini? Silakan Adla. Kesimpulan dari materi kita pada bagian ini adalah jujur tersebut merupakan adalah sifat yang paling penting dalam agama Islam. Ya, oke. Dapatnya ada apa tadi? 4. Yang Sidik al-hadis, yaitu jujur dalam ucapan. Sidik al-amal, jujur dalam perbuatan. Sidik al-wafat, jujur dalam janji. Sidik al-qalb, jujur dalam perbuatan. Oke, bagus. Itu pendapat dari Agra sudah menyimpulkan. Alhamdulillah tadi sudah kita simpulkan kegiatan kita hari ini, yang mana dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, dari Agra maupun dari Arafah tadi, yang mana materi kita pada hari ini tentang jujur dapat disimpulkan. Yang pertama, pengertian jujur. Jujur itu dalam bahasa Arab itu berasal dari kata sidik, yang artinya benar atau berkata benar. Yang mana macam-macam dari jujur itu tadi adalah ada sidik al-qalbi, sidik al-hadis, sidik al-amal, sidik apa lagi? Ya. Dan sidik al-hal, dan itulah kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari sifat jujur ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita menjadi orang yang jujur dan dapat meneladani sifat Rasulullah, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Demikian kegiatan kita hari ini. Ya, kita tutup dengan